Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan mencoba bagaimana kira-kira wajah yang saya buat ini nanti bisa digerakkan seperti ini teman-teman. Jadi di bagian matanya juga bergerak, hidungnya juga bergerak, dan mimiknya bisa mengikuti kira-kira mengikuti dari sound yang saya buat teman-teman. Jadi kalau kita lihat hasilnya seperti apa, oke langsung saja kita lihat videonya ya. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial siswa Niro. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana proses kerjanya. Oke teman-teman, bagaimana cara mulainya? Dipastikan teman-teman sudah mengikuti tutorial yang minggu lalu yang saya buat bagaimana ketika saya ingin membuat wajah saya sendiri menggunakan plan. Dan saat ini, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kira-kira wajah yang kita sudah buat teman-teman bisa gerakan dan bisa di lip sync ya dengan suara kalian, dan dipastikan teman-teman sudah mempunyai suaranya ya. Oke, langkah pertama pastikan teman-teman di sini saya coba untuk membuat area untuk ini ya, area barnya untuk di bagian pivotnya saya bagi kira-kira menjadi 3 area. Jadi buatnya seperti ini, satu, terus ini sebagai timelinenya ya teman-teman. Saya bikin sebagai timelinenya, saya tekan N, oke, seperti itu. Terus kemudian saya buat lagi satu lagi itu sebagai video editor ya, untuk saya split lagi nanti difungsikan sebagai video sequence ya, video sequence dia sequence nantinya ya. Oke, tapi sebelum saya kemari kita akan mencoba untuk saya ganti video sequence dulu sementara waktu. Oke, saya tutup dulu sementara waktu, saya tutup dulu. Terus nanti kita coba akan tambahkan lagi yang namanya area untuk penambahan split lagi ya ke arah yang sama, tapi di sini sebagai graph editor ya. Itu dia teman. Nanti ketika graph editornya fungsi untuk apa sih? Untuk menyesuaikan antara suara dan gerakan. Itu dia. Oke, tapi ini nanti dulu. Saat ini kita konsentrasi bagaimana caranya dari karakter kita ini nanti dibikin seperti mangap ya gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan yang namanya bond, tapi saya menggunakan shape key. Jadi langkah pertama adalah aktifkan bagian objek yang di sini. Kemudian teman-teman dipastikan ke edit mode. Saya ingin mengambil area yang ingin digerakkan itu di bagian mulut ya. Jadi teman-teman harus membuang atau menghapusnya dengan cara menseleksi bagian mana yang akan dibuang ya. Oke, ini videonya saya percepat ya. Oke teman-teman, ketika kita sudah menseleksi area mulut yang mana yang akan kita nanti digerakkan, dipastikan area ini saya coba dihapus ya. Saya tekan delete di keyboard, kemudian pilihnya face, dan dipastikan memang sudah ini ya, sudah dihapus. Dan saat ini teman-teman boleh ke bagian yang namanya edge, kemudian diaktifkan di bagian atau bagian seleksi garis, kemudian saya tekan alt, diseleksi semua. Kemudian teman-teman boleh mencoba tekan E di keyboard untuk extrude, dan saya tekan S untuk mengecilkan, kurang begitu ya. Tapi kalau tidak mau dikecilkan hanya sebatas ini doang boleh. Kemudian teman-teman boleh menarik ke arah ke belakang. Nah, waktu menarik ke arah ke belakang, kenapa seperti ini? Dikarenakan saya untuk editing profesionalnya atau profesional editingnya sedang aktifnya, saya matikan dulu aja supaya nanti ditarik secara manual ke belakang. Kira-kira gini aja, cukup. Oke. Jadi langkah awal dipastikan memang area-area ini nanti saya coba untuk rapetin dulu untuk bagian mulutnya ya, supaya nanti awalnya memang benar-benar mingkem ya. Kita menggunakan vertex, kemudian ketika saya ingin menseleksi area ini lalu saya tekan G, digeser gini ya teman-teman. Dipastikan nanti kita menggunakan yang namanya professional editing. Kemudian teman-teman dicoba untuk diklik di sini, pilihnya adalah connected only. Maksudnya gini, kalau saya tidak aktifkan connected only, ketika saya mulai menekan G, nanti dia akan terpengaruh sampai di bagian atas. Gitu ya teman-teman, sampai terpengaruh bagian atas. Dan saya tidak mau, saya hanya konsentrasi di bagian bibir bawah. Bagaimana caranya? Teman-teman diklik di sini. Nah, pada saat diklik di bagian connected only, dipastikan ketika nanti saya geser dan yang hanya bergerak di bagian bawah doang. Nanti kalau untuk menggeser ke atas tekan Y aja ya, biar aman, biar tidak gas kanan kiri. Oke, dan dipastikan di sini konsentrasinya di bagian X. Kalau tidak saya tekan X, saya matikan. Ketika saya geser nanti hanya bergerak satu area doang, kiri kanan kiri tidak ikut. Tapi saran saya tekan X saja, karena pada dasarnya ketika kita ingin membuat bibir bergerak, itu yang bergerak sebenarnya hanya bibir bagian bawah, yang di atas itu tidak bergerak.
ya bergerak sedikit lah ya, kira-kira 10%. Kalau di bawahnya itu sekitar 100%, tapi yang di atas tuh sekitar, kenapa di atas tidak bergerak, dikarenakan di bagian mulut kita tuh, di bagian gigi atas tuh tulang ya, tulang dekat gigi tidak bergerak, yang bergerak tuh hanya rahang belakang bawah doang. Itu dia teman-teman ya. Jadi ini saya coba klik di sini, kemudian teman-teman boleh digeser, tekan G, tekan Y ke atas gitu ya. Kira-kira di sini aja, tidak perlu rapat-rapat. Ini juga sama, tekan G, Y ke atas, kira-kira begini ya. Jangan sampai rapat. Kenapa jangan sampai rapat-rapat ya? Karena nanti kita kesulitan untuk mengambilnya, takutnya gitu, menghindari ya. Kita pelan-pelan aja ya, tekan Y lalu G lalu Y seperti ini. Oke ya, oke. Itu dia, sip. Nah udah sampai sini ya. Juga sama, saya tekan G dan kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Ini tinggal diatur lagi, tekan kira-kira agak kemari kalau kurang lebih rapat ini guys. Oke, ini juga sama, rapat yang bawah. Nah kira-kira gitu ya, misalkan kita awalnya seperti ini. Nah setelah sampai di sini baru teman-teman ke object mode lagi, dan pastikan kita ke bagian yang namanya adalah, di sini ada namanya data. Nah di bagian data itu sebelah kiri ya, teman bisa konsentrasi di sini. Di sini ada namanya shape key. Jadi animasi berdasarkan nanti artinya kita akan menggerakkan animasi berdasarkan vertex. Gitu ya teman, simple, tidak perlu pakai bon-bon lagi. Jadi simple aja. Ini untuk basic ya teman. Jadi pengembangannya itu banyak banget. Ini salah satu basic dari shape key ya. Oke, setelah sampai di sini teman klik aja langsung di klik plus, kemudian di sini basis saya ganti normal atau kondisi normal gitu ya, normal paling gampang gitu. Kemudian saya tekan plus lagi, ini mungkin mulut terbuka gitu ya, terbuka A, misalkan A aja gitu ya, A aja, contoh A aja. Nah setelah itu nanti teman-teman juga bisa mengembangkan yang lain, mungkin bagian mata dan sebagainya nanti belakangan. Sekarang saya konsentrasi untuk lip syncnya saja. Nah untuk ketika kita ingin mengedit bagian mulut terbuka teman-teman, jadi klik di bagian mulut, bukan di kondisi, tapi klik di bagian mulutnya. Ini kondisi untuk apa sih? Ini untuk normalnya. Kita jadi patokan basisnya, basicnya adalah normal dulu ya, akan dibaca ketika saya klik plus, nanti akan ngebaca yang bagian atas otomatis. Jadi akan menduplikat dari yang atas, tidak yang di bawah ya. Oke, setelah itu klik aja dulu di bagian mulut terbuka, terus kemudian kita coba untuk mengedit bagian mulutnya dengan cara ke edit mode. Kemudian teman-teman boleh menggeser di bagian mulutnya, misalkan di sini ya, klik di sini, lalu saya tekan G, lalu saya tekan Y, oke, sampai saya dibesarin areanya dan agak seperti ini, itu dia. Oke, tapi sekali lagi dipastikan di sini harus connected only-nya tidak harus dicentang supaya aman, paling aman. Jadi atasnya tidak terlalu tertarik kuat banget. Nah itu dia, itu asalnya teman-teman ya. Jadi kalau lingkarannya kegedean pun juga bahaya, akan kena semua sampai di sini batasnya. Oke, misalkan agak seperti ini atau begini juga boleh ya. Terserah kalian baiknya bagaimana. Oke, yang atas juga nanti sedikit agak naik ke atas, tapi sedikit aja, kira-kira begini. Nah ini juga sama, tinggal naik ke atas. Nah, kira-kira gitu. Jadi udah ngikutin saya, ini bebas, contoh aja ya. Oke, contoh ini basic aja. Jadi kadang-kadang ada orang tuh mau belajar, mau buru-buru bikin lip sync lah, sederhana gitu, yang penting bikin karakter gitu ya. Oke, ini juga bisa diatur, nanti digeser, mungkin agak sedikit senyum, kira-kira gitu ya. Boleh, kira-kira. Terus kemudian sampai di sini mungkin saya tekan R juga bisa diputar, kayak gini juga boleh. Kayak gini boleh, itu boleh ya. Silakan. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke. Saya butuh ini saja teman-teman, simple aja, sederhana. Jadi nanti kalau saya sudah terdeteksi, kalau untuk ngedit sekali lagi, kalau ingin mengedit permukaan mukanya terbuka, klik edit mode. Tapi kalau kepengen mengontrol pergerakannya di value di sini ya, ini diklik. Nah dia akan nanti akan bergerak begini. Pertanyaannya adalah bagaimana value yang ada di sini nanti terhubung oleh suara kita. Oke teman-teman ya, oleh suara kita ya, gitu ya. Caranya bagaimana teman-teman, dipastikan ini saya geser ke atas dulu. Tadi sudah saya jelasin mengenai cara bagi seperti apa, dan teman-teman konsentrasi di sini ya. Langkah pertama adalah kita mencoba untuk memasukkan suaranya dulu, yaitu di bagian sequence yang ada di sini, pilihnya add, pilihnya adalah kita bisa menggunakan sound. Nah soundnya sudah saya siapin teman-teman, lips jadi. Oke, klik aja langsung. Nah nanti ketika sampai di sini teman-teman bisa tinggal tekan play yang ada di sini. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial siswa Niro. Oke, suara sudah terdengar ya teman-teman ya.
Oke, jadi lebih aman, jadi suara sudah terdengar. Jadi kalau kita perhatikan, saya kembalikan ke awal dulu, dan saat ini teman-teman boleh ke bagian klik di bagian ini konsentrasi, saya geser ke bawah dulu ya. Ini udah aman, udah terdeteksi, udah masuk suaranya. Oke. Dan saat ini saya konsentrasi di bagian mukanya. Jadi langkah pertama adalah klik di bagian wajahnya, jadi aktif berwarna kuning ya, kuning atau orange. Kemudian teman-teman klik konsentrasi di bagian, bukan di sini, tapi di bagian mulut terbuka. Kemudian teman-teman dipastikan di sini sudah dipilih menjadi grab editor, udah pasti ya grab editor ya. Oke, terus kemudian teman klik di bagian di sini, di bagian mulut terbuka, di bagian value, lalu klik di tombol sebelah kanan, ini namanya animated property, klik aja. Nanti pada saat diklik otomatis di sini akan terpilih key yang mana yang akan digerakkan gitu ya. Nah, jadi teman tinggal diklik di sini, biarkan saja nih kalau dibuka nanti ada parameter seperti ini. Jadi kita ngasih tahu bahwa saat ini yang terjadi, yang dilakukan untuk dianimasikan adalah save key bagian mulut terbuka. Ya, ini terdaftar di sini. Jadi kondisi normal tidak dibaca, karena yang saat ini saya ingin menganimasikannya adalah yang mulut terbuka. Baru setelah sampai sini baru teman-teman ke channel. Nah, di channel ini ada namanya sound to sample. Kalau yang versi lama, kalau nggak salah 3.6 ya, itu back to sample. Tapi kalau di sini PD-nya yang versi 4.2, teman-teman menggunakan sound to sample. Klik aja di sini, nanti otomatis kita diarahkan untuk mengambil suara yang mana. Nah, diambil dengan suara yang sama teman-teman, ya, suara dengan sama, lalu sound to sample, dan otomatis grafiknya sudah ada bergerak seperti ini otomatis. Karena kenapa bisa sama? Dikarenakan memang saya kondisinya di awal, jadi detik awal sama detik awal di bawah di bagian sequencer video editing ini sama yang di atas itu sama, jadi di frame yang sama, frame satu semua. Jadi ini udah jadi otomatis ya teman-teman, gak usah khawatir, ini otomatis sudah bergerak. Jadi ketika teman-teman apply otomatis. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial siswa Niro. Oke, teman-teman gak usah khawatir, ini otomatis ya, otomatis bergerak. Ini misalkan bergeraknya sampai di sini, yaitu frame 19 ya. Diketik aja 118 enter, udah. Nanti otomatis pergerakannya hanya sampai di situ. Kita kembalikan ke awal lalu di play. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial siswa Niro. Nah, simpel, gampang ya, sederhana ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sudah masuk suaranya gitu, terus kemudian saya kepengen menambahkan ekspresi yang lain gitu kan. Misalkan saya ingin mencoba menambahkan sedikit bagian mata teman-teman. Jadi teman-teman ini boleh dikembalikan di awal dulu posisinya, terus kemudian teman-teman klik di bagian plus ini, klik ini ya, di plus ini. Nanti di K2 ini adalah ngebaca atau mengambil sampel dari yang kondisi normal, bukan yang nomor 2, bukan terbuka, tapi yang dari sini. Oke, mungkin di sini saya coba untuk lebih konsentrasi mata aja ya, mata berkedip gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung coba untuk double klik, kasih nama mata berkedip gitu ya, misalkan. Jadi saya kepengen kombinasi antara suara dan mata, nanti saya modifikasi. Nah, ini kalau untuk yang mata berkedip itu kita gerakan secara manual teman-teman untuk otomatiknya ya. Jadi langkahnya adalah saya klik di bagian berkedip mata, lalu ke edit mode seperti biasa, konsentrasi di bagian mata. Oke, saya aktifkan X karena saya kepengen mata ini bergeraknya barengan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba menseleksi di bagian yang ada di sini menggunakan face atau face ini aja. Klik aja di sini 1 2 3 4 5 tanya gitu ya. Oke, jadi kalau kayak saya scale nanti dia akan ngikutin kayak gitu. Oke, tapi ini berisiko karena saya menggunakan editing proportion sedang aktif, saya matikan aja. Jadi konsentrasi hanya di bagian area tertentu yang akan kita seleksi ya teman-teman. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dihidupkan boleh silakan, tapi ininya jangan terlalu besar, hanya konsentrasi di bagian mata tertentu, yaitu di sini aja. Nah, jadi itu dia. Jadi tinggal ini saya scroll ya pakai tombol tengah. Kalau di sini terlalu besar, saya kepengen hanya bagian tertentu yang saya seleksi. Hanya doang, nah itu dia, hanya gitu aja ya teman-teman, simpel aja. Oke, kira-kira gitu aja udah ya. Nah teman-teman tinggal diatur aja kira-kira seberapa jauh yang diinginkan, misalkan kayak gini. Dah cukup simpel aja, dan sekarang kita bisa ngelihat bahwa ini bisa kita atur gerakan seperti ini. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi dia sambil ngomong bisa sambil bergerak untuk bagian matanya. Nah sekarang untuk menganimasikannya bagaimana? Jadi kondisi normal dulu.
saya bisa menggunakan klik yang namanya di sini ada lagi, aktifkan di bagian mata berkedip, lalu teman-teman klik di bagian di sini ya, di bagian namanya value, klik ya. Nanti dia otomatis akan menciptakan satu titik perubahan, kemudian digeser kira-kira di sini, mungkin sampai di sini sampai 28 masih sama, diklik aja. Terus kemudian nanti kira-kira sampai ke 30 dah, 29 ya, 28, 29, 30 ya. Atau 30 juga, 31 juga boleh, langsung dikedipkan boleh. Saya saran sih 30 aja. Oke, lalu saya kedip, mata tutup, langsung saya kunci. Nah, dia mengkunci, nanti baru ke kira-kira ke detik ke 31. Kemudian saya buka lagi, saya klik lagi. Jadi kalau di play nanti dia berkedip gitu ya, cepet ya. Halo teman-teman, selamat datang kayak gitu di video ya. Dia sudah terlihat berkedip ya. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswan. Okay. Halo teman-teman, selamat datang di video. Jadi teman-teman cara mengontrol seperti itu simple sekali. Nanti kalau di sini mau dirubah agak berbeda dengan gerakan yang berbeda juga boleh. Oh, saya tambahin lagi ya, mungkin di sini agak lebih lambat menutup matanya. Oke, saya kunci, terus kemudian saya dikit agak mungkin buka lagi, tapi agak lambat. Kok tadi kan agak cepatnya agak lambat. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Nah, tinggal pilih mau gerakan yang kedua pertama. Teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswan. Oke, kalau teman sudah suka tinggal diblok aja. Kalau memang mau diduplikat tekan Shift D, tinggal digeser ke sebelah sini. Nah, ini nanti otomatis dia duplikat ya. Nah, halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswaniro. Halo teman-teman. Oke, nah sampai di sini teman-teman juga bisa modifikasi di bagian yang lainnya. Misalkan mau sedikit di bagian hidungnya, nah teman-teman tinggal dimodifikasi sesuai kebutuhan. Oke, jadi contoh misalkan saya kepengen bikin bagian hidungnya teman-teman ya. Teman-teman pastikan kita klik plus lagi, mungkin saya ketik hidung, gitu ya. Hidungnya kembang kempis misalnya gitu ya. Hidung kok hidup. Oke, jadi saya kembalikan ke normal dulu. Kemudian di hidung ini saya coba ke edit mode lagi. Oke, kemudian saya coba untuk klik bagian vertex, mungkin agak di sini. Kemudian saya sedikit agak lebar ya. Nah, kayak gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke ya, ya begitu deh pokoknya deh. Nah, ya bikin lucu-lucuan aja gitu ya. Oke, jadi di hidung nih agak sedikit kembang kempes kayak gini ya. Oke, dari sini teman-teman sama cara menganimasikannya sama, tidak jauh beda, dan dipastikan teman-teman juga nanti ini saya geser ke atas dulu, ini saya geser ke atas, dan kita lihat bagian-bagian mana yang akan terlihat animasi. Tadi mata berkedip sudah, mata terbuka udah, sekarang saya tambahkan untuk berkonsentrasi di bagian hidung. Jadi sekali lagi klik di bagian hidungnya dan kita cek apakah sudah berfungsi dengan baik. Kalau sudah, silakan klik tombol yang ada di sini, itu namanya animate. Oke, animate property ya. Kemudian nanti akan terlihat titik di sini, konsentrasi di bagian sini teman-teman, itu di bagian bawah ya. Lalu digeser ke detik berapa, mungkin akan lebih sedikit lebar kayak gini. Lalu saya klik lagi, lalu saya coba geser lagi kemari, mungkin agak kecil lagi dikit gitu ya. Saya kunci lagi, mungkin saya geser lagi, saya tarik lagi kemari agak besar, kembali lagi ke normal lagi juga boleh, apa-apa. Jadi kita bisa ngeliat bahwa yang sedang kuning di bagian bawah ini adalah yang sedang kita animasikan. Saat ini kita sudah menganimasikan ada bagian mulut terbuka, mata berkedip, dan hidung ya. Dan sekarang kita lihat hasilnya seperti apa dari awal sampai akhir teman-teman ya. Oke, kita lihat geser seperti ini, kemudian kita klik apply. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswaniro. Halo teman-teman, ya, selamat datang ya di video tutorial Siswaniro. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda di channel saya. Sekian, terima kasih.